Melahirkan generasi penegak khilafah. Buku inspirasi dari Rumah Cahaya. Nggak bahaya, Ustaz. Apanya tuh? Kalimat khilafah. Kalimat yang Ya, tiba-tiba hari ini khilafah itu kelompok teroris gitu ya. wow. Ya, tiba-tiba hari ini bukan orang biasa saja. Ya. Banyak ahli ilmu takut sekedar menyebut kata khilafah, nggak usah membahas, menyebut kata khilafah. Jadi ketika saya menuliskan dengan tidak ragu saya tuliskan itu, dan bahwa salah satu konsep keluarga Islam itu adalah melahirkan generasi khilafah. Itu. Dan saya nggak ada hubungan sama kelompok apapun. Ya, saya Muslim dengan mengkaji ayat dan hadis Nabi dan penjelasan para ulama semua dalam tolok ukurnya seperti penjelasan tadi itu. Jadi apakah bahaya? Memang bahaya. Ya kan? Ya kan, ternyata bahaya atau tidak bahaya? Memang bahaya bagi mereka yang ketakutan dipimpin oleh muslimin, itu saja. Tapi andai mereka tahu sejarah, suruh nengok ke belakang. Suruh nengok ke belakang. Kalau Anda mundur ke belakang, ada kisah tentang bagaimana masuk Islamnya masyarakat Samarkand. Masyarakat Samarkand itu punya kisah luar biasa. Pertama kali negeri itu masuk Islam. Itu saat itu pemimpin tertingginya Khalifah Muslimin itu pusatnya di Damaskus, di Suriah, yaitu pemimpin sangat adil Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan negeri Samarkand itu masuk Islam bukan karena militer. Bukan karena militer. Karena saat muslimin itu masuk dengan militer dan tidak terkalahkan. Muslimin sedang kuat-kuatnya saat itu. Dan kisah Samarkand kisah luar biasa gitu. Kisah luar biasa. Ketika militer masuk ke sana, kemudian tiba-tiba ada orang pintar di Samarkand itu, ya, artinya orang pintar itu ya ini orang mengerti mereka bahwa di Islam itu ada ajaran. Kalau mau masuk ke sebuah negeri tidak boleh tiba-tiba menyerang. Jadi harus didakwai, ditawari Islam dulu. Kalau nggak mau Islam bayar jizyah. Kalau nggak baru diperangi. Nah ini pasukan Muslim berbuat kesalahan karena tiba-tiba nyerang kami dan kami kalah. Lihat ya bagaimana mereka tahu itu. Dan mereka kirim surat. Jadi mereka kirim surat kepada Khalifah Muslim di Damaskus. Kirim satu orang. Berangkat jauh dari Damaskus. Ya, dari Samarkand ke Damaskus. Jauh sekali saat itu. Dan kisahnya sangat panjang diceritakan. Itu kisahnya sangat unik. Sangat menarik. Karena begitu sampai Damaskus dia kebingungan. Daerah pusat kekhilafahan ya kan. Kebingungan itu. Karena dia melihat satu bangunan. Kemudian bangunan itu besar. Dia menduga ini istana khalifah nih. Gitu kan. Dia masuk. Begitu dia masuk, dia lihat orang pada cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Berarti syarat menemui khalifah harus membersihkan badan. Dia ikutan. Dia nggak tahu itu wudhu. Dan itu masjid gitu. Jadi kemudian terus karena dia bingung. Ini orang pada nunduk-nunduk, ya kan, pada apa begitu cara untuk ketemu khalifah. Dia coba sampai ada orang menyapa gitu, bahwa nampaknya Anda dari jauh gitu. Nampaknya Anda bukan muslim. Muslim begitu, itu muslim tuh. Disapa. Sampai akhirnya dia nanya, ini rumah khalifah atau istananya? Dia bilang, bukan, ini masjid, tempat ibadah kami. Kalau itu di mana rumah khalifah itu? Mau ditunjukkan. Mana orang itu? Orang itu. Lagi di luar tuh orangnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kesederhanaannya lagi nambal rumahnya pakai tanah liatnya itu, rumah kecil sederhana. Dia bilang, orang khalifah. Kan gitu. Dan kemudian dia berikan surat pada khalifah gitu. Kemudian khalifahnya cuma minta stafnya untuk mengambilkan kertas balasan. Kertasnya segede ini kira-kira nih. Kira-kira 3 jari gini. Tulisannya cuma gini. Perintah kepada pemimpin muslimin di Samarkand yang sudah menguasai Samarkand. Tegakkan pengadilan. Jadi buat pengadilan untuk mengadili permintaan ini. Itu orang nanti dikisahkan orang ini masuk Islam akhirnya. Tapi dia sudah membawa itu, kemudian dibawa pulang. Gitu. Tapi dia mikir juga, ini kertas kecil ini bisa apa? Gitu. Akhirnya dibuat pengadilan dan yang diadili tentara Muslim, yang mengadili adalah hakim Muslim. Kalau hari ini orang nggak punya harapan terhadap keadilan. Dia mengadili temannya sendiri kan nggak mungkin ada keadilan. Tapi tidak dengan Islam. Itu kepemimpinan kekhilafan tuh kayak gitu dulu. Ya kan? Maka begitu diadili ternyata betul pasukan muslimin salah.
Akhirnya diputuskan di hadapan semua orang Samarkand, pasukan Muslim harus ditarik keluar dari Samarkand, tidak boleh terbenam matahari kecuali telah bersih dari pasukan Muslimin. Ditarik keluar pasukan. Begitu ditarik keluar, apa yang terjadi? Orang Samarkand masuk Islam. Wow. Karena kagum pada akhlak. Muslim itu perang saja punya akhlak. Ya. Itu khilafah, mentalitas generasi. Jadi Anda takut apa? Ya kan? Iya. Anda takut apa?